Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga informasi kira-kira 6 berkas apa saja yang wajib kita siapkan dan nantinya akan diupload pada SIM PKB PPG 2023 ketika pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 ini nantinya sudah dibuka. Di sini nanti kita akan melengkapi berkas pendukung tentunya sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing sasaran ya. Dan selanjutnya di sini nanti dari seluruh status persyaratan untuk kelengkapan kita sudah lengkap, jangan sampai nanti kita mendapatkan fakta bahwa ajuan data kita ini dinyatakan ditolak permanen sehingga nanti menyebabkan kita gagal untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2023. Kira-kira seperti apa contoh berkasnya dan bagaimanakah cara uploadnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan contoh berkas yang nantinya akan kita upload. Tentunya dari masing-masing jenis kepegawaian nanti akan ada sedikit perbedaan dari berkas yang nanti kita siapkan serta kita upload ya. Namun pada dasarnya untuk nanti permintaan itu sama saja. Kemudian di sini kita juga harus memperhatikan terkait tentang ekstensi ya, ekstensi dari masing-masing file, mana itu yang perlu ekstensi untuk JPG, kemudian juga mana yang harus PDF. Kemudian juga terkait tentang di sini untuk ukuran file ini tentunya kita juga harus perhatikan disesuaikan dengan sistem nantinya. Nah di sini yang pertama tentunya nanti kita siapkan foto ya, pas foto nanti kita upload pada bagian profil. Kemudian ijazah ini nanti kita isikan ketika kita ini nanti memilih bidang studi dan juga mapel PPG. Kemudian fakta integritas nanti kita bisa unduh untuk templatenya pada akun SIM PKB kita. Nah di sini kalau misalkan kita statusnya kemarin itu masih baru berapa tahun ya, ini nanti kita kalau misalkan baru diangkat jadi CPNS maupun juga PNS ini kita persiapkan. Kemudian SK pembagian tugas ini wajib untuk semua kategori. Kemudian di sini untuk SK kenaikan pangkat terakhir dan juga SK pengangkatan pertama ini kita persiapkan. Nah, kemudian di sini kita cek untuk terkait tentang pendaftaran PPG 2023. Di sini terdiri dari sasaran kategori A. Yang mana untuk sasaran kategori A ini adalah terdiri dari teman-teman yang sebenarnya sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2022. Ini jumlahnya sekian. Nah, untuk teman-teman yang sasaran kategori A ini nanti kita tidak perlu lagi untuk mengikuti seleksi administrasi ya 2023. Namun di sini kita sebagai guru sasaran yang kategori A ini nanti kita perlu untuk melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur. Nanti kita bisa lakukan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Yang mana di sini nanti untuk yang sasaran A ini adalah silakan dicek apakah terjadi perubahan nomenklatur dari bidang studi yang dipilih pada tahun sebelumnya dengan bidang studi PPG yang ada di tahun 2023. Kemudian untuk cara mengubahnya nanti teman-teman silahkan masuk kepada bagian ubah bidang studi ya. Untuk khusus teman-teman yang kategori A nanti akan bisa diubah ya pada bagian tab ini, yaitu ubah bidang studi PPG. Di sini disesuaikan dengan nomenklatur yang terbaru. Kalau misalkan prodi kita ini termasuk dalam kategori list yang diharuskan untuk melakukan perubahan. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang sasaran kategori B ini seperti yang kita kutip dari surat edaran bahwa untuk teman-teman yang termasuk dalam kategori sasaran kategori B ini adalah teman-teman yang belum pernah ikut atau belum lulus seleksi administrasi sebelumnya di tahun 2022 ataupun juga di tahun sebelumnya. Maka di sini nanti untuk teman-teman yang kategori B di sini nanti wajib ya untuk mengikuti seleksi administrasi. Nanti akan muncul undangan PPG di SIM PKB mulai dari tanggal 30 Mei 2023 ini. Kita berikutnya nanti ikut seleksi administrasi. Kemudian terkait tentang berkas yang nantinya kita siapkan dan untuk siap diupload ini seperti yang tertera pada layar monitor. Oke, yang pertama di sini adalah untuk informasi jadwal seleksi administrasi untuk sasaran kategori B. Ini adalah untuk syarat administrasi yang nantinya kita upload. Yang pertama ini adalah teman-teman persiapkan yaitu hasil pindaian ya atau scan ijazah S1 atau D4.
Ini kalau misalkan kita punya yang asli, kita pakai yang asli ya teman-teman. Upayakan kita memakai yang asli, meskipun di sini ada ketentuan kalau misalkan pakai fotokopian boleh, namun harus dilegalisir oleh perguruan tinggi. Bagi teman-teman yang punya ijazah S1 atau setara dari luar negeri, nanti harus melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti ya. Untuk yang nomor 1, ini berkas pertama, ini sudah sangat jelas, yaitu ijazah yang di-scan, ijazah asli dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang kedua, yaitu hasil pinde atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, untuk contoh yang di depan tadi ada SK CPNS, itu adalah dikarenakan SK pengangkatan sebagai guru ketika itu sesuai dengan TMT yang ada di Dapodik dan juga TMT di SIM PKB, itu adalah SK CPNS-nya teman-teman. Makanya di sini kita harus sesuaikan antara SK pengangkatan pertama dengan yang tertera ya pada TMT ketika itu kita diangkat. Nah, misalkan dulu itu saya SK pertamanya ketika diangkat sebagai CPNS ya. Berarti di sana ini untuk yang bagian ini, maka kita yang di-scan, yang di-upload ini adalah hasil pinde atau scan SK pengangkatan pertama ini sebagai CPNS atau PNS. Nah, berikutnya jadi jelas untuk yang B ini adalah, kemarin akan ada yang bertanya ya, apa bedanya antara yang B dengan yang C gitu kan. Untuk yang B inilah hasil pinde SK pengangkatan pertama ya. Jadi SK pengangkatan pertama kita sebagai guru. Inilah asli. Kalau misalkan di sini adanya fotokopi, mungkin sedang sekolah atau gimana, maka nanti kita minta legalisir ya. Legalisirnya itu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun juga kota. Tentunya legalisir ini disesuaikan. Kalau misalkan saya guru SMA, berarti saya legalisirnya itu adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi atau cabang dinas. Kalau misalkan saya di kabupaten, berarti Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau misalkan saya di Kota Madya, berarti di Dinas Pendidikan Kota ya. Kemudian berikutnya yang C, yaitu hasil pinde atau scan. Nah, ini bisa asli atau fotokopi. Kalau misalkan ada, ini yang asli, yaitu dokumen sesuai dengan status kepegawaian. Ya, mana di sini adalah yang dimaksud dengan ini adalah SK kenaikan pangkat ya teman. Jadi beda antara SK kenaikan pangkat dengan SK pengangkatan pertama. Inilah SK kenaikan pangkat. Kalau misalkan di sini kita sebagai PNS, ini SK kenaikan pangkat terakhir. Ini bagi yang PNS, ini bisa asli atau fotokopi. Upayakan yang asli ya. Kemudian di sini untuk yang P3K, ini adalah SK pengangkatan P3K. Ini yang masih berlaku paling tidak ini yang nanti sampai di tanggal 31 Desember 2023 ya. Untuk SK kita. Ini bagi teman-teman guru P3K, bisa asli ataupun juga fotokopi. Untuk legalisirnya kalau misalkan fotokopi ini disesuaikan dengan di mana kita instansinya. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, inilah untuk teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri. Inilah 2021, 2022 dan juga 2022, 2023. Apakah nanti di sini yang bisa untuk guru honorer itu atau guru non PNS, non ASN? Apakah hanya guru honor daerah atau yang punya SK dari kepala dinas atau bupati, ataukah di sini nanti bisa guru honor sekolah? Nah, ini nanti kita bisa pantau ketika kita dapat undangan. Apakah di sana itu nanti ada status jenis kepegawaian yang disilang ataukah tidak? Semoga saja tidak, seperti halnya teman-teman kemarin yang sebagai guru penggerak ya. Lingkungan kemarin untuk guru penggerak itu kan bisa ya, semoga nanti bisa. Kalau misalkan belum bisa, semoga nanti SK P3K segera turun sehingga nanti kita bisa langsung ikut PPG dalam jabatan untuk kedepannya. Dan kemudian berikutnya di sini adalah untuk yang keempat, yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun sama dengan yang honorer. Inilah untuk teman-teman guru non ASN yang berada dari sekolah swasta. Nah, dari sekolah swasta ini adalah nanti kita ini ya persiapkan, yaitu asli atau legalisir ini dari ketua yayasan ya. Kemudian berikutnya ini hasil pinde atau scan SK pembagian tugas mengajar terakhir, yaitu tahun ajaran 2022-2023. Di sini nanti kalau misalkan pembagian tugas kita itu per semesteran, berarti nanti semester 1 digabung dengan semester 2 gitu ya. Kalau misalkan per tahunan, ini kita berarti ya 1 tahun itu biasanya terdiri dari yang pertama lampirannya itu SK pembagian tugas, yang kedua pembagian tugas guru dalam mengajar di kelas, yang ketiga pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler, yang keempat biasanya ini adalah terdiri apa, yaitu jadwal pelajaran. Kemudian berikutnya yaitu hasil pinde scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ya teman-teman. Nah, ini nanti akan ada templatenya pada akun SIM PKB kita.
Nah ini. Nah ini untuk contohnya, inilah untuk yang kepala sekolah, ini tidak jauh berbeda, silakan disesuaikan. Kemudian untuk jadwalnya ini untuk pendaftaran dan juga nanti untuk verifikasi berkas dan juga pengumuman hasil. Kemudian di sini nanti untuk tampilannya ketika kita mengupload berkas ya. Ini nanti fakta integritas kita akan bisa unduh di sini. Ini nanti kita bisa klik sini untuk mengupload berkas-berkas kita. Berkas pindian sesuai dengan